Di sebuah pegunungan terpencil, tempat di mana bumi dan langit seakan saling menyentuh, dan awan tidak lagi berada di atas kepala kita, melainkan berarak santun di bawah kaki-kaki rumah yang berdiri kokoh di tepi tebing curam. Selamat datang di Desa Dagestan, sebuah wilayah di sudut Federasi Rusia, di mana tempat ini orang-orang yang tinggal menemukan sebuah kedamaian hidup dan Islam adalah tumpuan mereka. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya sebuah titik terpencil di peta Kaukasus Utara. Namun bagi mereka yang mendiaminya, pegunungan ini adalah sebuah sajadah raksasa. Di sini, di desa-desa yang seolah berbisik dengan sejarah, hidup sebuah komunitas Muslim yang menjaga iman mereka sedalam jurang yang ada di bawahnya, dan setinggi puncak gunung yang menantang langit. Ketika malam mulai melonggarkan pelukannya, dan fajar menyapa dengan warna ungu yang teduh, keheningan desa dipecah oleh sebuah suara yang teramat akrab, yaitu lantunan suara azan. Di Dagestan, azan subuh tidak hanya memantul di antara dinding-dinding batu. Ia bergema membelah lembah, melintasi tebing, membangunkan alam yang sedang tertidur. Suara ini adalah napas pertama dari desa ini setiap harinya. Lihatlah para tetua desa. Langkah mereka mungkin melambat dimakan usia, namun langkah menuju rumah Allah adalah langkah yang paling kokoh. Di bawah suhu yang kerap membekukan, wudhu mengalir membasuh wajah-wajah yang diukir oleh kerasnya kehidupan gunung. Bagi mereka, sholat subuh berjamaah bukan sekadar kewajiban. Ia adalah janji setia antara seorang hamba dan penciptanya di sebuah tempat yang paling dekat dengan langit. Kehidupan di desa Dagestan seperti Choch atau Gamsut adalah perayaan atas kesederhanaan. Di sini, modernitas yang bising digantikan oleh ritme alam yang jujur. Para wanita Dagestan adalah lambang keanggunan yang tangguh, dengan hijab yang membalut kehormatan mereka dan tangan lembut mereka dengan cekatan memerah susu, mengolah keju tradisional, dan merajut karpet dengan motif yang mengisahkan cerita para leluhur. Tidak ada keluhan yang terdengar. Bagi mereka, setiap tetes keringat dalam mengurus keluarga adalah untayan zikir yang tak terucap. Sementara itu, para pria adalah para penjaga. Mereka menggembalakan ternak menembus padang-padang hijau yang curam dan di tanah berbatu yang keras. Namun di balik terjanya tempat yang mereka lalui, disitulah mereka belajar arti tawakal yang sesungguhnya. Mereka menanam gandum, merawat bumi, dan meyakini satu hal, bahwa rezeki telah diatur oleh Yang Maha Pemberi, dan gunung-gunung ini adalah saksi kerja keras mereka yang halal. Namun, jangan keliru menilai kerasnya batu-batu di desa ini, karena di balik dinding yang kaku mengalir kehangatan hati yang luar biasa. Keramahan terhadap tamu, atau yang mereka sebut sebagai hukum adat Kaukasus, adalah bagian tak terpisahkan dari iman mereka.
Bagi orang Dagestan, tamu adalah berkah yang dikirimkan oleh Allah. Siapapun kalian, dari manapun kalian berasal, pintu rumah mereka akan selalu terbuka dengan suguhan teh hangat yang diiringi dengan sebuah senyuman lembut. Di sela-sela sibuknya aktivitas, generasi muda dididik dengan dua hal utama. Ghairah yaitu sebuah kehormatan diri, dan Islam adalah pondasi. Sejak kecil, anak-anak di sini diajarkan untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Di madrasah-madrasah sederhana berlantai kayu, lantunan ayat suci Al-Quran mengalir dari bibir mumil mereka, menjaga agar api iman yang dibawa oleh para sahabat Nabi ke tanah ini tetap menyala dan tak kunjung padam. Saat matahari mulai pamit di balik megahnya Kaukasus, kedamaian kembali menyelimuti desa. Lampu-lampu rumah kembali menyala, yang diiringi dengan tenangnya suara hewan malam. Kehidupan Muslim di desa Dagestan adalah sebuah pengingat yang indah bagi kita semua yang hidup di tengah pusaran dunia yang serba cepat. Mereka mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak diukur dari megahnya gedung pencakar langit, melainkan dari luasnya rasa syukur di dalam hati. Mereka membuktikan bahwa iman bisa tumbuh subur di tempat paling ekstrim sekalipun, selama dirawat dengan keikhlasan. Di atas awan-awan ini, mereka hidup, bekerja, berdoa, dan berpulang, menjaga warisan suci dalam kesunyian gunung yang agung. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa dukung terus perjalanan ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen desa mana lagi yang akan kita bahas selanjutnya.